Kalau kegiatan offline kita udah pernah. Apa tuh? Ada yang perempuan tuh ada namanya girls time ya. Girls time. Iya gitu. Jadi kalau time. cewek-cewek gitu ya. Kalau cewek-cewek sih kayaknya kalau diajak kajian oke-oke aja ya. Iya. Nah, terus gak lama kita bikin namanya bro circle. Bro circle. Iya, buat laki-laki ya gitu. Circle. Kan sekarang ada orang bilang, kayaknya nanti aja deh, gue belum baik, belum soleh. Iya, belum aja lah. soleh. Kalau nunggu soleh mah Kapan gitu. Tujuannya mungkin bagi kita yang masih muda-muda, tujuan kita berdakwah itu menyampaikan pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan Islam gitu ya, bukan memberikan fatwa. Nah itu kan dua hal yang berbeda. Itu yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Biarlah urusan fatwa mah urusan guru-guru kita, para ulama yang sudah kompatibel untuk membahas itu. Betul gitu. Tapi kalau untuk sekedar mengingatkan mah kita pun bisa gitu, nggak apa-apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang BK bersama saya Valdo dan di sebelah saya sudah ada Kang Firmansyah. Nah, tepuk tangan dong teman-teman. Ini salah satu tokoh muda ya bisa dibilang. Masya Allah ya. Jujur, saya itu kan kenal dan lihat konten-kontennya Antum itu ketika Good Circle. Oh, Good Circle. Good Circle karena di situ kan ada beberapa teman-teman yang saya kenal juga gitu kan, bukan kenal secara personal ya, tapi tahu gitu, pernah lihat di mana di satu event gitu kan, pernah tahu gitu kan, dan pernah dengar juga kata-kata Good Circle itu gitu kan. Nah akhirnya coba ngulik-ngulik gitu kan, dan yang paling banyak muncul itu salah satunya Kang Firman nih kalau saya lihat gitu. Jadi kayak tertarik kayaknya untuk undang Kang Firman nih buat ngobrol-ngobrol mungkin seputar kita di Good Circle itu gitu. Sebenarnya sekarang kesibukan lagi apa sih Kang? Gimana Mas kesibukannya? Jadi kesibukan saya kalau sehari-hari memang ngajar ya. Oh ngajar apa? Saya guru PAI, terus memang mengelola pesantren. Kebetulan memang saya tinggal di daerah Megamendung. Oh Puncak Ciawi. Ya. Di sana saya mengelola pesantren sejak 2018 itu diminta buat bantu untuk pesantren Yatim Duafa, Bina Masyarakat Mandiri Mas Fia Rashid. Nah, selain itu juga saya memang kegiatannya ngisi beberapa training. Training apa Kang? Biasanya training tentang organisasi atau kepemudaan, ataupun misalnya tentang manajemen dan lain-lain. Di lingkungan kampus? Biasanya kalau nggak di kampus, training remaja masjid atau di sekolah-sekolah. Oh, ini pesantren, tadi kan mengelola pesantren. Itu pesantren tahfiz. Iya. Tahfiz untuk? Jenjangnya SMP, sekarang baru membuka SMK. Ini apa untuk yatim duafa? Ya, yatim duafa dan gratis beasiswa 100%. 100%. Itu kalau misalnya ada yang mau masuk situ gimana Kang? Nanti kita ada seleksi. Terus kita memang ada melampirkan foto rumah, terus juga kita melampirkan beberapa bukti bahwa memang beasiswa yang kita berikan itu tepat sasaran. Gitu. Sekarang santrinya berapa sih Kang? Sekarang santrinya kita ada 64. Lumayan 64, tapi memang kita membatasi ya. Jadi satu angkatan hanya maksimal 25. 25. Ya, berarti kan udah banyak berarti kan ya? Iya, betul. Itu sejak tahun berapa Kang? Kalau pesantrennya sejak 2010, tapi memang saya bergabung di situ 2018. Oh, 2018. Ya, berarti lulusan situ ntar targetnya 30 juz berarti langsung? Enggak. Karena kita sambil sekolah ya. Jadi sekolahnya juga sekolah IT. Jadi sekolahnya IT. Iya. Berarti tergabung JS IT. Iya, betul. Sekolahnya IT. Nah, nanti anak itu habis pulang sekolah, kegiatan pesantren, nah nanti biasa baca Quran, terus kitab kuning dan lain-lain lah. Oh, seru juga. Gitu. Jadi guru, terus juga aktif di organisasi. Iya, gitu. Organisasi, dakwah juga di sosial media. Iya, padat juga kegiatannya berarti Kang. Iya, ini memutuskan untuk jadi konten kreator, berarti bisa dibilang konten kreator lah ya. Mau perjalanan menjadi konten kreator nih kan sekarang. Ini titik awalnya apa Kang? Jadi sebetulnya saya menjadi konten kreator itu pasca pandemi aja ya. Pasca pandemi. Kalau punya Instagramnya kan udah lama lah ya sejak SMA gitu. Hanya memang didorong oleh teman-teman yang kadang-kadang saya kan suka ngisi taklim atau nanti ngisi training atau teman-teman, dan juga ada guru yang bilang, ayo coba bikin konten deh gitu, rutinin bikin konten gitu. Tapi waktu itu memang saya pribadi kalau ngomong depan kamera sendiri gitu ya, monolog itu masih
belum lancar dan beda kan ya iya. Kalau kita yang mikirin skripnya terus teks sendiri gitu, belum percaya diri lah pada saat itu gitu. Saya mundur. Terus tahun kemarin diajak oleh guru dan beberapa teman-teman, yuk kita ngumpul, kita bahas tentang dakwah untuk anak muda. Lalu tercetuslah itu Good Circle itu. Berarti Good Circle ini foundernya berarti bisa dibilang nggak Kang? Hanya salah satu. Salah satu bagian dari founder. Berarti itu termasuk salah satu pencetus juga berarti ya? Gitu. Iya. Akhirnya terbentuklah si Good Circle ini. Nah, Good Circle ini apa sih Kang? Kan kalau dari segi nama ya udah lingkaran yang baik gitu, kebaikan gitu ya. Ini apa sih sebenarnya? Komunitas kah atau hanya sebatas kayak akun-akun repost Instagram gitu atau gimana sih? Jadi kita memang yang pertama media dakwah ya. Media dakwah. Dan kita pengen mengangkat talent-talent anak-anak muda yang bisa mengisi konten-konten yang sekarang itu banyak konten-konten yang kurang baik menjadi konten-konten yang baik gitu. Dan kita juga pengen mengangkat teman-teman muda yang sebenarnya capable dan juga punya kapasitas yang luar biasa, yang mereka itu belum secara mungkin ya dulu kayak saya gitu ya, kalau ngelola sosial media atau gimana tuh agak sulit gitu dan kurang paham gitu. Sehingga kita di situ ada Kang Arobi gitu yang expert gitu ya di bidang sosial medianya. Jadi beliau yang bantu untuk yuk kita muncul bersama-sama di Good Circle. Dibimbing juga oleh kita, memang ada Dewan Pembina gitu ya. Dewan Pembina ini juga yang kadang-kadang memberikan nasihat ya, bukan kadang-kadang memberikan nasihat ya kepada kita juga, dan juga memberikan support dan juga memberikan arahan kayaknya nanti seperti ini deh, dihindari yang seperti ini, dihindari seperti ini. Gitu. Oh berarti bisa dibilang Good Circle ini adalah sebuah komunitas ya? Betul. Dan kita kemarin di halal yang kemarin itu baru memperluas, kita merekrut beberapa orang yang memang mau gabung dengan berkolaborasi ya dengan kegiatan kita. Kita ada beberapa kegiatan dan juga ada beberapa divisi gitu yang inginnya sih meluaskan kebermanfaatan Good Circle ini gitu. Jadi nggak cuma di sosial media tapi di kegiatan-kegiatan yang offline-nya juga gitu. Oh udah pernah ada jalan-jalan belum? Kalau kegiatan offline kita udah pernah. Apa tuh? Ada yang perempuan tuh ada namanya Girls Time ya. Girls Time. Iya gitu. Jadi kalau cewek-cewek gitu ya, kalau cewek-cewek sih kayaknya kalau diajak kajian oke-oke aja ya. Nah, terus gak lama kita bikin namanya Bro Circle. Bro Circle. Iya, buat laki-laki ya. Bro Circle gitu ya. Pertama kali kita ngadain Satking, Saturday Trekking. Oh, ini one day trip gitu. Iya. Kayak pergi pagi pulang sore. Betul. Nanti di atasnya setelah nyampe ke lokasi kita tetap ada kajiannya juga, ada tausiahnya juga. Oh, gitu. Kayak apa? Tadabur alam ya? Betul. Tadabur alam. Ya, oke. Dulu yang kita batch pertama itu yang ngisi ada Pepandayan. Di Sentul. Oh, ke Sentul. Iya. Kita di Bukit Pemburu ya. Di Bukit Pemburu. Yang ngisi itu ada saya sama Ustadz Happy yang pertama kali. Ustadz Happy kan pakar sirah ya. Kita pengen, dan kebetulan waktu itu momentumnya Hari Pahlawan. Pas. Nah, jadi memang gimana sih para anak-anak muda nih yang laki-laki tumbuh jiwa-jiwa kepahlawanannya dan sesuai dengan sejarah Rasulullah SAW gitu kan. Nah, itu kalau Bro Circle dan apa tadi? Girls Time tadi itu umum nggak? Umum buat siapa aja. Berarti kayak kita nih pengen ikutan Kang gitu. Ya, boleh gitu. Boleh banget gitu. Boleh banget. Kita waktu pertama kali bahkan ada yang bapak-bapak tuh sampai umurnya 60 tahun tuh ada yang ikut sama kita. Dan juga ada yang anak SMP, bahkan anak SD di bawah ayahnya gitu ya, ikut sama kita yang trekking. Pokoknya mah kegiatan itu mah siapa aja lah gitu ya, yang mau ikut mah ikut gitu kan kegiatan ini. Kegiatan kedua kita itu waktu itu fun match. Oh, mini soccer. Iya, betul. Mini soccer. Oh, mini soccer. Iya, futsal dan mini soccer juga kan. Iya. Nanti setelah itu ada kajiannya juga. Waktu itu ada Ustadz Ismail Sodik dan juga Ustadz Ahmad Syafril kan yang ngisi. Oh, ini seru-seru ya maksudnya, berarti kan beberapa komunitas-komunitas religi ya bisa dibilang, komunitas anak muda yang cukup religi di Bogor itu kan rutinan kajian biasanya di masjid nih, satu masjid gitu kan, terus kajian di situ ntar gitu kan, terus sambil bangun sosmednya, ntar punya kantor juga gitu kan, punya ruang. Nah kalau Good Circle ini tuh apakah juga ada kajian rutin yang mingguan di masjidnya juga gitu, atau memang sifat kajiannya tuh kayak evening kayak gitu? Nah evening dulu. Oh. Kita memang kalau untuk kita kan ada talent ya, talent tuh yang memang kita proyeksikan untuk mereka
kolaborasi dengan kita. Jadi talent juga kita ada ilustrator yang memang jago menggambar. Kalau lihat di postingan Good Circle itu ada gambar-gambar tuh ya, Palestina dan lain-lain gitu. Itu ada talent ilustrator yang memang kita proyeksikan canggih nih. Biar bahwa dakwah itu bisa lewat gambar juga loh. Oh iya. Nah, gitu. Sepakat. Terus juga ada yang lewat tulisan. Ada juga yang memang dia punya kepiawaian dalam bicara, punya keilmuan yang memadai gitu. Dia juga bisa menjadi talent untuk monolog, menjadi speaker dan lain-lain gitu. Kita kan speakernya ada yang senior ya, ada asatid gitu. Juga ada yang muda-muda. Salah satunya mungkin yang di awal bergabung dengan Good Circle ada Teh Jahidah Farha tuh followersnya waktu itu baru 2000 ya. Sekarang setelah bergabung dengan Good Circle dan karena beliau alumni Al-Azhar ya dan sangat concern dengan fikih muslimah. Itu tuh sampai sekarang followersnya sudah 50.000 kalau nggak salah. Masya Allah. Gitu. Jadi memang kita pengennya seperti itu gitu. Jadi yang mengisi ruang-ruang dakwah itu ya memang orang-orang yang kompeten gitu kan. Sayang sekali gitu ya kalau seandainya hanya dari taklim ke taklim tapi nggak muncul di sosial media. Sedangkan anak muda sekarang kan ngumpulnya di sosial media. Dikit-dikit gitu. itu tuh bikin bahkan second account. Ada yang namanya apa lagi close friend. Kan gitu. Pertemanan online ini circle digital gitu kan. Gitu. Pas banget itu adanya Good Circle membentuk sebuah lingkaran kebaikan di situ. Mantap. Yang membedakan Good Circle ini dengan komunitas lain apa kan? Yang membedakan ini kegiatan mungkin atau apa gitu. Yang membedakan tadi pertama mungkin kegiatan ya. Kegiatan. Kita memang yang laki-laki ini tadi seru-seruan gitu ya. Di samping juga ada kajiannya, jadi seru-seruan dulu baru kajian gitu ya. Yang girls time juga seperti itu gitu. Terus juga kita ada selain itu kita juga sedang meng-hire gitu ya anak-anak muda yang yuk kita mau menyebarkan kebaikan gitu ya. Dia mau jadi talent, dia mau ngelola komunitasnya gitu ya. Terus juga dia berdaya di bidang apa, ayo deh kita sama-sama gabung gitu ya. Dan berarti open recruitment ini setiap saat siapa aja? Saat ini kita memang masih membatasi dulu nih. Jadi kemarin baru open recruitment 1 kali. Itu untuk gunanya biar yang sini sudah siap, sudah settle, sudah established gitu ya. Maka nanti kita baru open recruitment lagi. Gitu. Iya, berarti cuman kalau untuk sekedar event-eventnya mah yang tadi itu terbuka. Berbayar nggak Kang? Itu kita sifatnya ada yang kalau yang itu tuh infak ya. Infak aja, terserah aja. Tapi ada kajian yang memang yang kita adakan secara online. Ada kelas fikih. Kita kan sekarang ada kelas fikih. Itu sekarang yang mengisinya Teh Jahidah Farha. Ada Parent Hub itu khusus untuk parenting. Nah kita bedanya dengan yang lain itu kita ada kelas-kelas online-nya. Ada Parent Hub gitu. Dan itu gratis untuk member Good Circle-nya? Ada juga yang kita memang berbayar. Berbayar itu artinya kayak 29.000 untuk 1 kelas atau 2 kelas. Iya. Intinya sih kita, kenapa sih ini tidak lebih dan tidak kurang adalah untuk bagaimana sih anak-anak muda juga mereka mengeluarkan effort ya untuk menuntut ilmu dan juga menghargai orang yang sudah memberikan ilmunya tersebut. Agak sedikit menarik soal ini tadi Kang, kelas tadi Kang. Iya. Jujur karena saya pribadi pun saya tuh punya kelas. Iya. Saya punya kelas digital juga gitu kan yang bergerak di bidang freelance, tapi kelasnya jadi kayak ngajarin orang cara bikin produk digital, cara bikin jasa freelance kayak gitu-gitu kan. Nah, di sini tuh untuk kedepannya gitu kan, ini apakah hanya berkaitan dengan agama saja gitu kan si kelas-kelas ini gitu kan si Good Circle ini, atau akan merambah ke ranah bisnis, wirausaha atau yang lain-lainnya gitu? Mungkin kalau seandainya nanti gitu ya berkembang dan ada talent yang mumpuni bisa juga gitu, bisa juga gitu kan. Saat ini kan memang kita ada kelas fikih, ada Parent Hub yang untuk parenting gitu ya, untuk ibu-ibu muda, bapak-bapak muda gitu. Kayak saya gitu, bapak-bapak muda yang lagi nyari ilmu tentang parenting ya kita sediakan wadah kelasnya gitu. Terus ada juga selain Parent Hub kita ada Quran, ada Sirah Circle itu belajar sirah. Terus kita ada Quran Likes, itu belajar tentang tadabbur Quran. Nah saat ini talent yang ngisi itu ada Ustadz Ismail Sodik, beliau itu alumni dari Madinah, dan satu lagi Teh Atikah. Itu Ustadz Atikah itu beliau alumni dari Mesir. Nah, alumni Mesir. Iya. Jadi memang kita kelas-kelas itu untuk teman-teman yang memang pengen menambah keilmuan
benar-benar menambah ilmuwan secara serius dengan adanya kelas-kelas itu. Di kelas itu nanti juga kita berikan ada e-booknya gitu ya, e-booknya. Terus juga nanti misalnya ada juga rekaman kelasnya kalau yang kelewat mengikuti kelas. Ada rekaman ulang. Iya, nah gitu. Itu kan ada tadi bro circle, ada girls time gitu kan. Itu rutinan tiap bulan kah atau memang dia ada udah tertentu aja kayak 3 bulan sekali atau ada agenda sendiri nih kalau kayak mingguannya ada agenda ini kayak gitu. Ada. Dulu kita ada dulu tuh kita tiap 2 pekan ya awal-awal. 2 pekan? Ya, tapi karena ternyata kesibukan. Jadi dulu itu orang yang ngurus sama orang di depan layar tuh sama, belakang layar sama depan layar. Jadi sama. Susah tuh ya waktunya ya. Iya gitu. Kadang-kadang kita jadwal syuting juga. Produksi konten gimana? Ya. Terus kita harus rapat juga, terus ngadain kegiatan. Nah lama-kelamaan akhirnya kita mencoba untuk sebulan sekali. Dan di beberapa bulan ini kita fokus bulan kemarin itu ke kelas-kelas online ya. Oke, kalau dilihat tuh lagi konsen di kelas online. Iya, nah saat ini memang ketika kemarin kita membuka open recruitment, nah itu kan ada beberapa teman-teman, ada yang anak SMA kan, ada yang anak SMA, bahkan kemarin tuh ada yang kelas 10 ya, ada kelas 10. Paling muda tuh kan? Iya, paling muda, dia pengen mengelola kelas, dia pengen ikutan mengelola media, dia juga pengen ikutan buat ngelola komunitas, Bro Circle dan Girls Time gitu ya. Kita persilahkan gitu, pelajar-pelajar juga ikutan boleh. Oh iya boleh ya. Jadi biar nanti mereka tuh dengan kreativitas mereka mengadakan kegiatan-kegiatan. Jadi memang ada pengurusnya juga gitu. Sekarang anggota udah berapa sih Kang si Good Circle ini? Kalau anggota artinya kalau dia sebagai pengurus ya mungkin sekitar 50-an lah. 50. Iya. Kalau yang masuk itu harus jadi pengurus atau bisa jadi anggota aja gitu? Kalau saat ini yang kemarin kita oprek itu ya jadi pengurus kan untuk bantu-bantu bagian kita kepengurusannya. Gitu. Tapi kalau member kayak Girls Time kemarin itu ada 100 berapa ya? Sekali ikut tuh 100. Enggak, di awal ada yang 50, ada yang 40, kita kumpulin kan ada sekitar 180 di satu grup. Girls Time. Terus yang Bro itu ada 40-an. Dan itu bentuk wadah untuk silaturahmi. Betul. Gitu ya. Iya. Nggak harus yang muda ya. Iya. Intinya yang mau berkegiatan positif. Betul, gitu. Sebagai media partner apakah juga masuk juga Kang? Sebagai media biasanya partner. Kita media partner untuk beberapa event ataupun beberapa kayak kemarin di Ramadan kita juga berpartner dengan keliling sekolah-sekolah. Jadi talent kita jadi pengisi di sanlat-sanlat di sekolah-sekolah. Oh iya? Iya gitu. Wah keren juga itu Kang. Selama Ramadan kemarin berarti kegiatan Good Circle ini lumayan full berarti? Iya betul. Lumayan full ya? Dan memang kayak termasuk saya juga. Iya. Biasanya kan kalau ngisi sendiri ada undangan ya sudah lah gitu ya. Tapi ini karena memang berkaitan Good Circle jadi harus kesini lagi gitu. Padat juga tuh Kang selama Ramadan kemarin. Gitu. Selain Good Circle apalagi Kang yang sekarang lagi diurus? Saya mengelola beberapa komunitas juga, ada komunitas kelas inspiratif namanya. Komunitas kelas inspiratif. Itu fokusnya di? Kita fokusnya itu gimana mengelola untuk para orang-orang pendidik ataupun tenaga pendidikan yang memang concern di bidang pendidikan ya tentang dunia pelajar gitu ya. Bagaimana sih mereka bisa bonding dengan para pelajar. Sekarang kan gini ya, kenapa saya buat kelas itu salah satunya adalah buat komunitas itu banyak sekali mungkin entah jadi mentor, entah itu jadi musyrif, tapi tidak ada bonding dengan anak-anak. Gitu. Nyawanya nggak nyatu nih. Iya, gitu. Jadi hanya sekedar materi-materi, tapi ternyata nggak bisa connect nih dengan anak-anak gitu, sehingga akhirnya nggak ada keterikatan. Sehingga akhirnya mereka tuh mencari keterikatan lain di luar. Nah saya tuh buat itu gitu. Oh jadi wadahnya? Iya wadahnya gitu untuk membimbing, bukan membimbing ya, untuk sharing dan juga mengajak teman-teman yuk kita belajar bagaimana sih bonding ke Gen Z gitu ya, Gen Z Alpha. Selain itu juga saya gabung di namanya ada RPPI, Rumah Peradaban Pelajar Indonesia di Bogor. Itu apalagi tuh Kang? Kalau baru dengar itu. Karena dulu saya anak Rohis ya. Jadi ada alumni Rohis bikin kayak gitu dan memang itu wadah untuk kegiatan pelajar aja. Wadah untuk kegiatan pelajar di Kota Bogor. Banyak juga loh Kang kegiatannya, tadi ngurus pesantren. Iya. Terus ada lagi tadi Good Circle. Iya. Ya kan? Terus ada lagi tadi kelas inspiratif. Terus ada tadi terakhir apa? RPPI. RPPI. Ini manajemennya gimana Kang maksudnya?
waktu, apalagi sorry udah menikah? Udah. Apalagi udah menikah gitu loh. Ada istri loh kan di rumah, ada keluarga di rumah. Nah itu. Jadi saya biasanya bagi waktu itu dengan selalu saya punya satu kertas gitu ya. Satu kertas. Ini menarik nih, coba deh. Gimana Kak? Jadi time management saya itu biasanya di satu kertas, saya selalu bikin seperti kalender kosong gitu ya, kalender kosong di setiap bulan itu saya isi tuh jadwal setiap seminggu sekali jadwal ini mau apa, terus nanti pekan depan ada jadwal apa saya isi gitu ya. Terus nanti saya masukin ke HP, jadi di HP juga ada alarmnya gitu kan, mengingatkan bahwa kegiatan hari ini tuh apa aja. Jadi sepekan sekali, terus kalau mau tidur biasanya saya review dulu besok tuh mau ngapain aja, takut ada yang kelewat, tugas-tugas tuh to-do list tuh apa aja gitu ya. Intinya saya dibiasakan untuk mendisiplinkan diri gitu loh. Walaupun ya tetap ya kadang-kadang ada yang kelewat, kadang ada yang lupa gitu. Namanya juga manusia. Iya, betul. Nah, udah berapa tahun menjalankan proses konsistensi itu loh Kang? Sejak apa tuh? Sejak SMP. Sejak SMP? SMP. Jadi SMP ada guru saya ya yang jadi waktu SMP memang saya kan dulu ikut OSIS gitu kan. Ada guru saya pembina OSIS itu yang selalu memberikan support dan motivasi yang luar biasa bahwa Firman harus begini, manajemen waktunya begini, bagaimana yang prioritas, bagaimana tidak prioritas. Lalu saya berjalan waktu di SMA juga saya lakukan journaling gitu kan. Terus juga mencoba untuk menuliskan setiap kegiatan-kegiatan baik yang hari ini yang minggu depan gitu. Agar kadang-kadang kalau nggak nulisin tuh jadi bingung ya, hari ini mau ngapain ya. Tapi kalau udah ketulis kan, pokoknya hari ini harus ngerjain ini, selesaiin ini. Ya kita punya ini sedikit kemiripan tuh kalau bicara soal harus nulis itu. Oh iya. Kalau saya tuh jujur bicara soal manajemen waktu mungkin agak sedikit susah ya Kang ya. Nggak tahu kenapa nih, aduh gerak itu berat banget rasanya Kang. Apalagi ketika udah sebelum gerak itu udah kita udah gitu nih. Iya. Scroll kan. Itu tuh kayak, karena ada waktu misalnya kalau waktunya ganjil 9.36 misalnya kan. Ntar deh pas 9.40 deh gitu. Kayak gitu-gitu terus tuh. Ujung-ujungnya 1 jam gak gerak-gerak. Tapi yang masalah nulis tadi, saya juga gitu Kang. Kalau soal ide gitu kan, kalau nulis di HP itu kayaknya gak keluar gitu rasanya. Kalau saya ya, harus ditulis kayak gitu. Gimana sih Kang? Saya tuh ya Allah, pengen stop scroll sosmed sebenarnya. Ini Mbak jujur aja nih masa curhat nih Mbak ya. Pengen stop scroll sosmed gitu Kang, biar produktif gitu loh. Jujur kayak Akang, kalau saya jadi Akang mungkin ya, kalau saya di posisi ini di sini kayaknya bubar deh itu saya Kang, gak kuat kayaknya kalau saya mah asli dah. Itu gimana Kang buat ini saya pribadi nih biar bisa kayak Akang juga konsisten gitu. Sebenarnya saya juga masih belajar ya terus ya. Salah satunya yang saya pernah itu produksi mengeluarkan konten ini di Good Circle juga ya, bahwa saya dinasihat oleh guru saya gitu ya, bahwa ketika kita menunda-nunda untuk berbuat baik ataupun menunda-nunda ya, kalau menunda taubat atau menunda-nunda, kita tuh nggak pernah tahu ya umur kita tuh sampai kapan. Nah, jadi akan yang terus-menerus mengejar kita kan adalah kematian. Nah, gitu. Jadi saya selalu berpikir bahwa gimana caranya bekal yang dibawa itu nanti manfaat gitu. Kalaupun saya menunda, apa ya ada kesempatan yang kedua, apa ya ada kesempatan yang ketiga. Jadi selalu berpikir kayak gitu. Dan saya membiasakan itu juga dari dulu tuh memang agak sulit ya. Dulu juga sama, saya juga awalnya sulit gitu. Tapi lama-kelamaan ternyata enak ketika sudah dijalanin dan punya pemikiran yang seperti itu gitu. Bahwa kayaknya rugi banget ya kalau nunda, rugi banget ya kalau nggak dilaksanain. Gitu. Training kayak gini nih, ini kan berarti kan kalian juga ngisi training juga kan? Gitu. Ini bagian dari ini juga bagian dari apa yang disampaikan juga. Iya, saya termasuk ke santri-santri ataupun ke teman-teman yang misalkan mentoring atau berkegiatan dengan saya menerapkan itu juga gitu, bahwa sebetulnya kan kedisiplinan itu Rasulullah kan udah menteladankan pada kita kedisiplinan gitu ya, dan kedisiplinan itu adalah hal yang akan membangun nilai-nilai positif yang ada dalam diri kita gitu. Kalau udah disiplin itu kayaknya enak aja gitu. Walaupun jatuh bangun, walaupun nggak ada yang sempurna, tapi ketika kita memulai, terus udah mulai membiasakan gitu ya. Wah, nanti entah itu jatuhnya berapa kali kan bangkitnya juga harus terus menerus gitu ya. Jangan menyerah.
satu titik juga saya pernah kayak udahlah nggak usah pakai kayak gini-ginian gitu. Saya udah pernah nyantai aja. Iya gitu. Masih muda, iya. Aman gitu. Tapi satu waktu akhirnya malah saya merasa kayak kehilangan pegangan gitu. Habis ini harus ngapain lagi ya? Habis ini malah bingung sendiri. Di tengah banyaknya kesibukan tadi gitu. Iya, jadi malah kayak ini kok jadi kagak kerjain ya. Kalau dicatat kan akhirnya saya jadi ini harus dikerjain. Dan memang di ruangan kerja saya naruh kayak di akrilik gitu ya, di A4 gitu. Saya taruh itu jadwal sehari-hari apa harus dikerjakan, yang rutinitasnya dari jam segini sampai jam ini harus ngapain aja. Ada di meja kerja. Ada di meja kerja. Terus di ruangan saya juga ada papan tulis, isinya tuh kayak kalender gitu juga. Di tas juga saya taruh, di laptop juga sama. Jadi itu tuh biar semuanya keinget. Jadi kalau lagi buka laptop, ingat nih nggak boleh terlalu lama karena ada ini. Kalau lagi buka HP, ingat jangan terlalu lama karena ada ini gitu. Salah satu yang memfilter biar saya tidak terlalu banyak main HP kan kita sekarang di HP itu ada fitur ini ya, kebiasaan digital. Iya sih. Atau screen time. Iya, screen time. Nah, kalau udah lebih. Tadi udah lebih nih sekian menit atau udah hari ini udah sekiannya, besok harus berkurang gitu. Itu komitmennya gitu. Susah ya ngejaga itu kayaknya ya. Iya susah ya. Ngejaga itu kayaknya berat deh Kang. Ngejaga hal kayak gitu. Di mana tadi kan Akang ngisi-ngisi di pelatihan-pelatihan ya, gitu kan. Kalau ngeliat dari auranya nih ya, ini feeling nih. Kalau saya tebak nih Kang. Akang tuh pernah jadi murabi kan? Iya. Kelihatan soalnya. Iya. Murabi di mana Kang? Sampai dengan sekarang biasanya di pesantren ya, juga. Di pesantren iya, di sekolah iya. Jadi kalau ada teman-teman yang misalnya Kang Firman saya mau ngaji, oh ayo. Saya terbuka gitu. Ada beberapa teman-teman yang kayak Kang saya maaf ya, ada yang kayak saya pengen berubah nih, kayak saya pengen ini. Ada juga yang kayak dia lagi gamang gitu ya. Ada teman-teman yang dia lagi gamang. Gamang apa Kang? Galau. Oh galau. Ya. Bahasa apa tuh Kang? Kamu bahasa Indonesia ya gamang ya? Bahasa Indonesia ya? Iya. Enggak tahu ya. Oke, galau. Ya. Jadi lagi galau, lagi dia kehilangan arah gitu ya. Ada juga yang seperti dia pernah kecanduan sesuatu, dia nyamperin saya, Bang saya mau ngaji deh. Ya udah ayo kita ngaji aja gitu. Tapi kan saya bilang ngaji saya bukan mengguru ya, tapi kita sharing sebagai teman aja, as a friend aja gitu. Karena dengan kayak gitu teman-teman jadi lebih menganggap bahwa ini bukan sesuatu yang memberatkan. Nah, gitu. Bahasanya juga bukan belajar mereka, tapi kayak sharing kita aja, sering rutinan aja gitu. Dan memang saya selalu bilang bahwa cara kita memperbaiki diri ya kita harus punya lingkungan kecil ataupun lingkaran-lingkaran yang mengingatkan kita pada kebaikan. Nah gitu. Kalau sebagai murabi mungkin ya tadi ya di Rohis di mana gitu ya di DKM. Di DKM. Ikut DKM juga sempat waktu pas kuliah mungkin. Kalau di kuliah saya enggak. Karena kuliah saya tuh di STT Insan Kamil ya, di Abi Tamrin ya. Oh itu juga udah Islam semua itu. Iya. Jadi nggak ada itu. Iya. Nggak ada itu. Cuma memang di pesantren atau di sekolah aja dan di komunitas-komunitas aja saya biasanya kayak begitu. Yuk, karena saya senengnya gitu ngajak, yuk kalau mau ada ini. Dan teman-teman tuh biasanya kalau mau curhat mau apa, ya udah saya bilang kita rutinan aja yuk biar kita bisa sharingnya lebih sering lagi gitu, lebih ini lagi gitu. Nilai apa Kang yang bisa ini mungkin waktunya kayaknya sebentar lagi nih ya. Oh iya. Jadi nilai apa Kang yang mungkin udah berapa tahun Kang aktif di semua komunitas-komunitas 5 tahun lebih kali ya? Ada ya? Ada. Udah sekian tahun lah, 5 tahun lebih untuk ikut, bisa dibilang udah cukup mendarah daging lah ya gitu kan, apa yang udah dipelajarin, apa yang didapatkan gitu kan. Pengalaman atau nilai deh yang udah Kang dapatkan manfaatnya ya untuk diri pribadi dulu deh gitu kan, buat diri pribadi ke Akang gitu kan, dan bisa apalagi sekarang Akang udah berkeluarga gitu kan, dan akhirnya Akang bisa share itu ke keluarga Akang sendiri. Nilai yang pertama adalah gimana kita bisa menjadi orang yang kalau orang sekarang kan istilahnya FOMO ya, fear of missing out ya, nggak ikut-ikutan. Jadi kita punya prinsip dalam kehidupan kita gitu ya, tentunya prinsip yang akan kita pegang sebagai nilai dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Itu yang pertama gitu kan. Yang kedua, gimana ketika misalnya saya gabung ke Good Circle, tadi ke kelas inspiratif ataupun kegiatan-kegiatan di DKM, di Rohis dan lain-lain,
nilai yang saya ambil salah satunya adalah gimana kita menjadi orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Meskipun mungkin manfaat kita tuh belum terlalu besar, tapi minimal manfaat yang kecil ini bisa terus kita bagikan sambil kita terus tumbuh dan berkembang. Lama-lama kan manfaat kita juga akan terus membesar, gitu. Kan sekarang ada orang bilang, kayaknya nanti aja deh, gue belum baik, belum soleh, belum soleh. Kalau nunggu soleh mah kapan gitu. Justru kita mengupayakan itu biar jadi soleh. Gitu yang kebalik, Kang. Dan tadi kan kalau tadi yang saya sharing setiap pekan itu justru buat menjadi reminder bagi saya. Saya menyampaikan kepada orang lain, saya membina orang lain, berarti saya juga harus lebih baik daripada orang-orang yang memang saya bina gitu. Agar apa yang kita sampaikan itu sifatnya bukan munafik gitu. Betul, jangan sampai keburu maktan kan gitu. Cuman bisa ngomongin doang nih orang nih. Ternyata pada prakteknya nggak kayak gitu gitu kan. Iya. Balik lagi tentang Go Circle tadi, Kang. Mungkin ada event terdekat yang bisa dikerjakan? Yang lagi dipersiapkan atau jadi ini kita kan syuting ini kan bulan Aprilnya. Iya. Nanti insya Allah ini tayangnya kemungkinan bakal di Mei. Iya. Nah ini kira-kira mungkin dari Mei ke atas atau di bulan Mei nanti kira-kira ada event apa nih, Kang? Di Mei kemungkinan kita tadi ya kelas-kelas online. Kelas online. Kalau mau dapetin kelas online-nya dari? Nanti ada di IG-nya Good Circle. Di IG-nya Good Circle. Terus kan di bio Good Circle tuh ada tuh kelas, ada akun-akunnya kita sematkan di situ. Iya. Oke, kalau kelas. Cantumkan di situ. Terus kita juga mau ada kegiatan yang tadi Bro Circle sama Girls Time tuh kita akan adakan lagi. Nextnya udah ada rencana belum, Kang? Bro Circle mungkin bisa di-spill belum? Kemarin kita mau adain seperti ini ya. Kemarin itu kita mau ngadain futsal yang untuk Bro Circle itu ya. Selain itu juga kita mau ngadain buat running ya, gitu, running, futsal, sama mau trekking lagi. Gitu. Trekking, wah keren sih. Kalau saya kayaknya kalau misalnya boleh nih pengen ikut yang trekking tuh kayaknya seru tuh. Karena saya suka banget nge-trek gitu. Nge-trek di mana misalnya. Rencananya mau kemana, Kang? Belum tahu nih kita. Belum tahu. Paling di sekitar sini dulu. Sekitar Bogor, Jabodetabek lah ya. Karena kadang-kadang yang ikut kita tuh anak-anak pelajar gitu. Kalau diajakin jauh-jauh kan berkaitan izin orang tua. Iya sih benar-benar kayak yang dekat-dekat mungkin Papandayan gitu. Girls Time nanti kita juga mau ada kajian-kajian. Nah, selain kajian juga nanti mau ada event-event yang berkaitan dengan teman-teman yang muslimah ya. Yang ciwi-ciwi ya. Iya itu gitu mereka. Adik-adik gitu ya yang muslimah. Mungkin itu nanti lagi di-create sama teman-teman pengurus gitu ya. Ada event besar nggak sih, Kang? Ini nanya deh. Event besar yang sebagai Good Circle gede gitu. Kita pengennya begitu. Jadi kita pengen ada event di mana kita ngadain kajian akbar gitu ya di satu tempat yang di mana beberapa talent jadi pengisinya gitu. Tapi soon lah ya. Iya, soon masih kita. Tadinya kita mau Ramadan, tapi ternyata Ramadan banyak sekali agenda yang harus yang masuk. Jadi ini belum kebahas gitu ya. Jadi nanti deh ntar. Iya gitu. Akang sendiri next project apa? Mungkin kegiatan atau apa mungkin ada sesuatu yang pengen lagi dikerjakan yang bisa kita promosikan di sini? Saya sesuatu yang akan saya kerjakan mungkin nanti yaitu ada training tadi ya, kelas inspiratif yang akan saya mau buat. Terus saya juga mau ngadain. Jadi di kemarin tuh ada ibu-ibu ya, emak-emak ya, anak-anak gitu ya, sama anak-anak pelajar di Puncak itu bilang, Ustadz tolong adain kajian dong di Puncak gitu. Jadi pengen adain kajian anak-anak muda di pesantren. Jadi nanti saya next time-nya mau ngadain kajian setiap 1 bulan sekali untuk pemuda-pemuda di sekitar Puncak gitu. Amin. Gitu. Semoga itu jadi bisa terrealisasi di tahun ini ya. Amin ya. Oke, sebagai penutup mungkin kita sedikit konklusi nih, Kang ya, terkait Kang bisa sampaikan sedikit pesan-pesan tuh kan anak muda ya, teman-teman kita gitu kan, adik-adik kita gitu kan yang sekarang mungkin belum memulai perjalanan jadi content creator mungkin karena rasanya malu, takut nggak layak dalam menyampaikan misalnya gitu kan, takut ngerasa ilmunya belum pantas untuk menyampaikannya atau ada keminderan-keminderan lainnya lah gitu kan yang menyebabkan akhirnya nilai-nilai kebaikan itu jadi terhalang di mereka gitu. Kira-kira apa, Kang, pesan buat kita? Bismillah. Pesannya untuk kita semua yang masih ragu ya untuk memulai membuat konten di sosial media. Yang pertama tentu luruskan niat dulu ya karena Allah gitu. Sehingga memang nanti di perjalanannya pasti Allah akan mudahkan gitu kan. Yang kedua, ketika nanti ada rasa minder, gak percaya diri bahwa saya belum layak, belum soleh, belum cukup ilmu. Rasulullah sendiri kan menyampaikan bahwa sampaikanlah balighu anni walau ayat gitu ya, sampaikan dariku walau hanya 1 ayat gitu. Dan sebenarnya menyampaikan kebaikan tuh tidak harus menunggu sempurna, karena kan kesempurnaan itu
aduh gak mustahil lah untuk kita dapatkan gitu. Salah, lupa itu kan memang karakter kita sebagai manusia gitu. Justru dari kesalahan dan lupanya kita itu akan menjadi pembelajaran gitu. Jadi menurut saya lakukanlah apa yang kita bisa mulai dari sekarang. Karena kalau nunggu nanti keburu numpuk nih konten-konten keburukan. Yang kalau saya juga mulai gak ada counter yang konten kebaikannya habis udah gitu ya. Malah akhirnya karena orang-orang yang mau berbuat baiknya terlalu banyak keraguan. Akhirnya nih keburukannya makin merajalela gitu. Terus siapa yang mau menghalau gitu. Lucu juga ya, yang bikin konten kemudorotan aja mereka dengan percaya dirinya gitu. Tanpa mikir 2 kali. Udah bikin aja juga joget gitu misalnya kan. Ya kan dengan mengumbar aura dan sebagainya. Gitu. Nggak mikir 2 kali tentang dampaknya buat kedepannya gimana. Kenapa kita yang harus mikir berkali-kali gitu. Iya, niat kebaikan. Jadi kayaknya nggak pantas deh. Iya, bahkan kayaknya konten receh yang nggak sengaja aja. Iya. Artinya ya mereka nggak mikir langsung post aja gitu. Salah, blunder tinggal klarifikasi gitu kan. Ini kenapa kita yang udah punya jelas-jelas ya kita mau berdakwah. Betul. Kenapa kok jadi mikir 2 kali gitu. Dan yang sepakat sih. Paling penting adalah kita kan tujuannya mungkin bagi kita yang masih muda-muda. Tujuan kita berdakwah itu menyampaikan pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan Islam gitu ya, bukan memberikan fatwa. Nah itu kan 2 hal yang berbeda. Itu yang berbeda. 2 hal yang berbeda. Biarlah urusan fatwa mah urusan guru-guru kita, para ulama yang sudah berkompatibel untuk membahas itu. Betul gitu. Tapi kalau untuk sekedar mengingatkan mah kita pun bisa gitu nggak apa-apa gitu. Tidak perlu ilmu yang bagaimana gitu ya. Yang penting kita terus-menerus belajar dan terus-menerus mau memperbaiki diri. Nah memang yang jadi disclaimer adalah hati-hati juga dalam menyampaikan, jangan sampai kita menyampaikan apa yang belum kita kuasai. Gitu. Pada batasan di mana kita mampu dan sanggup untuk menyampaikannya aja. Jangan yang kita belum tentang kuasa banget menguasai banget tentang usul fiqh, tiba-tiba usul fiqh itu itu kan jadi salah juga kayak kita gitu kan. Akhirnya kan itu tadi yang dulu orang pernah sampaikan kan, beberapa ilmu pernah menyampaikan bahwa akhirnya matinya kepakaran gitu kan. Kalau kita memang belum pakar, belum mumpuni ilmu yang itu, lebih baik menahan diri dan menyampaikan apa yang kita bisa aja. Gitu. Itu pun lebih baik. Betul. Daripada kita udah tahu kita bisa, nggak kita sampaikan. Nah gitu. Itu yang nggak bagus di situ, ya kan? Oke. Terima kasih Kang. Sudah ngobrol lumayan lama kita ngobrol sekitar 40 menitan ini kita ngobrol di sini ya. Sudah banyak banget insight yang saya dapatkan dan teman-teman juga ya di rumah yang nonton ini dapatkan gitu kan. Semoga apa yang jadi obrolan kita ini bisa jadi bermanfaat ya Kang ya. Dan tentunya jadi amal jariah juga untuk Akang, untuk kita pribadi dan untuk teman-teman semua yang nonton jadi bisa saling share kebaikan ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe teman-teman. Terima kasih Kang atas waktunya. Teman-teman netizen di rumah ada sedikit pertanyaan untuk kita diskusi di kolom komentar nih terkait tentang komunitas atau organisasi religi gitu ya. Yang menurut kalian ideal itu sebenarnya kayak gimana sih gitu kan? Boleh dong sharing pendapat kalian yang mungkin punya pengalaman ikut komunitas religi atau kegiatan-kegiatan religi lainnya. Silakan kita diskusi saja di kolom komentar. Terima kasih banyak Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.